Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau review atau unboxing review ya, PSU atau switching atau adaptor ya. Ini kita coba bongkar si adaptor ini, produk Cina ya. Ini speknya di datasetnya itu berapa nih? 12 volt 80 ampere ya. Tapi beratnya enggak seberapa. Nanti kita akan bongkar. Beratnya kita coba cek berapa ya. Sebentar. Nah, ini ada timbangan. Jadi beratnya di sekitar ini ya, 500 gram kurang ya, 47 mungkin ya, 470. Ini dengan seperti ini body, tapi enteng sekali gitu. Terus kita perbandingkan modelnya begini. Intinya kalau STE tidak percaya ya, ini bisa sampai target segini. Separuhannya aja belum tentu gitu ya. Terus STE ada switching juga. Ini speknya juga sama di 30 ampere gitu ya. Tapi beratnya sama, ini modelnya begini ya. Ini beratnya sama ini berat ini. Kita timbang yang ini. Ini di 500 lebih ya. Di 500 gram lebih. Intinya setengah kilo lebih gitu ya. Kita teruskan ke sini aja. Ke yang ini. Kita akan coba cek voltasenya ya. Cek voltase, voltnya nyala atau enggak. Terus kita akan uji beban ya, tapi uji bebannya nggak bisa maksimal karena STE enggak ada load arus yang apa namanya, intinya STE hanya membuat loadnya nanti dengan kawat aja, kawat bukan neklin ya, kawat stainless. Di STE nanti ada load sekitar 20 ampere ya. Seperti ini untuk pemasangannya. Jadi di sini kan terdapat simbol NL ya, NL ya, netral sama line gitu ya. Kalau untuk PLN, terus ini grounding kalau dipasang 3, terus ini main plus. Jadi terdapat pot 3 ya untuk positif DC nya, plus 1, plus 2, plus 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Terus grounding, terus LN atau PLN ya, atau 220 nya ini terinput anjus atau menaikkan voltase ya. Kita akan coba cek voltase, terus kita tes ampere ya. Jadi pengertiannya, biarpun tidak maksimal STE punya pengecekan load ya, alat pengecekan load, tapi paling enggak nanti kita uji gitu ya, berapa kemampuan dia sampai voltasenya tidak drop gitu ya. Saya alatnya ada ini. Oke. Yang saya untuk ngelot ini. Jadi ini kalau saya langsung shotkan ke
Ini kan terpasang di positif ya, positif DC. Kalau saya shortkan langsung ke negatif ini sekitar 20 amperan ya. Berarti kalau segini 20 ampere, berarti kalau separuhnya sini sekitar 40 ampere gitu ya. Tapi kita hanya akan nguji apa namanya, dengan di shortkan sekitar 20 ampere ini dia drop nggak voltasenya gitu ya. Kita pasang ini untuk line negatif ya. Ini untuk line positif. Jadi ini yang tertera di datasetnya atau di tampilan luarnya itu 80 ampere gitu ya. Tapi untuk separuhnya aja ST nggak percaya gitu, 40 ampere itu aja nggak percaya gitu ya. Ini coba kita nyalakan ya, sudah terpasang. Kameranya ya. Oke, saya pinggirkan lampunya biar tidak agak kontras ya. Kita fokus ke sini. Ini saya nyalakan ya. Nah, itu terbaca di 12,1 ya, atau 12,10 volt. Jadi nanti yang dicermatin itu yang atas ini. Ini kan 00 ampere ya, karena belum ada beban ya. Sini wattnya sama dengan wattnya. Tapi yang diperhatiin itu nanti antara load dan 12 voltnya ini. 12 voltnya turun nggak? Ini kalau saya shortkan langsung ke negatif, ini hanya sekitar 20 ampere ya. Tapi harus dipegang dengan tang atau alat ya, karena panas dia, begitu di shortkan dia akan membara panas gitu ya. Ini kan 12 volt ya, yang diperhatiin antara ampernya, ampere ini berapa gitu ya, sama ini drop nggak gitu. Kita coba, kita shortkan. Oke, sekitar 20 ampere ya, sebentar, karena ini kalau saya teruskan dia membara panas ya. Tapi kalau kita lihat di sini dia drop, voltasenya turun ya, menjadi 10 ya, 10, berapa itu tadi, antara 10 ya, 10,9, atau dropnya lebih dari 1 volt ya. Oke, ini panas loh ya, ini panas. Kita coba cari alat, nggak usah ya, ini intinya seperti elemen gitu, dia memanas. Jadi ini hanya dengan di load 20 ampere ya, 20 ampere dia sudah drop gitu ya, dari 12 volt menjadi 10 ya, 10,7, 10. Jadi 1 volt lebih, hampir 1 volt, berapa, 1 volt 10, 2 volt ya, 2, 3, ya 2 volt, 2 volt lebih, hampir 2 volt. Jadi ya tadi saya bilang ada 40 ampere. Jadi kalau dia mampu, intinya dia mampu 20 ampere ya, real 20 ampere, itu voltasenya ini tidak ngedrop gitu ya. Voltase 12 volt ini tidak turun, tapi ini aja turun hanya dengan 20 ampere gitu. Apalagi kalau saya shortin yang tengah sini ya. Tengah sini kan berarti sekitar 40 ampere gitu. Tapi hanya ini aja cukup. Nanti kita bandingkan, tidak saya bandingkan ya. Saya buat sesi lain atau video lain. Jadi ini intinya di apa? Di load 20 ampere aja dia drop gitu ya. Ya, 20 ampere dia drop. Oke. Intinya saya matikan dulu ya. Intinya drop adaptor ini untuk berapa? Di load 20 amperan aja dia udah drop gitu ya. Jadi intinya nggak mungkin gitu ya. Terus kita akan bongkar, kita lihat dalaman atau partnya.
diode apa namanya transistornya kita singkirkan dulu yang ini ya. Jadi kita akan bongkar ini. Kita lihat transistornya, diodanya ya. Terus apa namanya seberapa kompleksnya komponennya gitu ya. Jadi memang adaptor murah itu ya jangan berharap. Misalkan STE sering bilang ya, kita beli misalkan 30 ampere gitu ya, kita dapat 10 itu terima kasih gitu. Kita beli ini aja 40. Ini kemungkinan dia condong menggunakan SMD ya. Menggunakan SMD. Ini komponennya lebih parah ini. Tapi saya rasa ini komponennya banyakkan SMD ya. Ini saya bongkar karena memang STE itu akan upgrade gitu ya. Nanti kita lihat transistornya atau FET ya, FET atau transistor dan dioda. Biasanya STE itu upgrade ini kan 16 volt. Biasanya STE upgrade menjadi 50 supaya voltasenya itu bisa kita anjut menjadi sampai 25 volt 24 volt gitu ya. Kita coba lepas ini diodanya. Jadi saya rasa adaptor ini udah terlalu minim ya. Jadi misalkan nanti saya upgrade FET-nya ya. Saya upgrade FET-nya ini, terus saya upgrade ini diodanya juga gitu ya. Itu kemungkinan bukan kemungkinan, dia akan naik loadnya atau ampernya akan mampu mungkin 20 ampere atau sampai 30 ampere ya. Harapannya cuma begitu aja, nggak usah muluk-muluk. Ini cenderungan dia menggunakan SMD ya. Ini berarti keluaran terbaru lah intinya. Kenapa saya ini bilang untuk condong menggunakan SMD? Ya karena di atasnya, di bagian sini top layarnya nggak ada komponennya ya. Masih nyangkut. Apa masih ada baut? Tidak. Nah, nih dia cenderung menggunakan SMD ya, atau komponen SMD. Tapi ini memang dia juga minimalis ya. Jadi ini untuk teman-teman kalau beli, kalau nyari referensi di YouTube barangkali belum ketemu, ini modelan terbaru ya. Sebutannya speknya di sininya 80 ampere. Tapi kalau zaman dulu mungkin ya dibuat untuk spek-spek 30-40 gitu ya. Kalau adaptor atau switching yang bagus, yang menjual rel, kecondongan rel gitu ya. Adaptor sendiri itu kalau yang kualitas bagus itu misalkan dia jual 5 ampere gitu, itu di load sampai kadang-kadang sampai 10 mampu malah gitu loh. Tapi kalau adaptor murahan begini, ini dia sebut di datasetnya 10 ampere, kadang kita load 5 ampere aja udah loyo dia ya. Tadi saya bilang mau melihat apa namanya FET-nya ya, menggunakan berapa. Jadi kalau ngelihat FET ya tetap diginiin. Oke, saya sebutkan aja atau kita lihat ya. Kalau kita zoom bisa nggak? Mata STE juga susah sih ngelihatnya udah. Kalau apa namanya? Berapa itu? Sepertinya ada tulisan 24 ya.
susah. Oh, kita giniin aja dulu satu ya. Mana? Susah amat. Dua empat. Ya ada tulisan atau tag 24 intinya ya. 24 244 2449 A2. Bener 24. Mana sih? Susah amat. Oh, saya sebut aja ya. Intinya dua, ada tagnya di sini, ada datasetnya VAT ini 2449 A2 ya. Coba kita browsing. Kita browsing dataset. Kita browsing di Google ya. Datasetnya si berapa tadi? 2449 A2. 2249, susah daya ingatnya. 2449 2449 A2. 244. A2. Tapi kok nggak ada ya? Jadi memang 2224 ya. 2449 2449 A2. Penasaran ini. Ini tidak ada di data ini ya. Kita lihat diodanya di berapa. Datasetnya yang tengah 30 ya. Saya zoom dulu pakai kamera ya.
Jadi kalau diodanya ini, tapi ya kelasnya dioda seperti ini ya. Ini speknya 30 ampere. Kalau 2 kan berarti 60 gitu ya. Kalau itu benar, barangnya relnya di situ. Tapi kalau lihat komponennya seperti ini, STM emang nggak percaya gitu. Dia mampu di load sampai 60 ampere gitu. Ini susah amat ya. Susah amat. 11 N45B 11 ampere. Jadi gini aja ya. Ini juga paling abal-abal juga ya. Ini 11, satunya 11 ampere. 11. Kita coba cari di sini ya. Mana tadi Google ya. Di sini kita nyarinya 11 N45 apa nih? B. Nah, kalau ini ketemu nih. Salah. Masih kurang ya browsingan saya, tulisan saya. OSF. OSF. Udahlah, ini ngikutin aja ke pengetahuan STE ya. Jadi ini di bawah ini ada tag itu 11N45, berarti 45 kan mengartikan 450 volt ya. Kemampuannya untuk voltasenya gitu ya. Tapi ampernya nih 11 ya. Jadi kalau 2 kan cuma 22. Sedangkan kalau FET begini ya kita nggak percaya dia mampu bekerja di sekian. Makanya tadi di load di 20 ampere aja udah drop gitu ya. Pengertiannya begitu ya. Jadi kenapa tadi kita load itu, kalau diodanya kan speknya kalau kita baca kan 30 ya. Biarpun modelnya begitu. Intinya kalau dia masih mampu daripada ini gitu ya. Kalau 2 kan berarti sekitar 60 kasaran ya. Misalkan menanggung berapa tadi, 20 ampere itu tidak masih bermasalah gitu. Tapi kalau ini 11 ampere. Kalau realnya aja misalkan kemampuannya baca kemampuannya load misalkan cuma separuhnya, ya dia berarti hanya mampu di load 10 ampere gitu ya. Kalau dipakai di 10 ampere kemungkinan si voltasenya tidak drop gitu ya. Tapi
karena saya mengelotnya itu tadi di 20 ampere, dia drop hampir 2 volt gitu ya. Jadi pemahamannya seperti itu ya. Ini kalau saya rasa lebih baik masih bagusan adaptor ini ya, secara relnya gitu ya. Oke, karena tujuan STE itu hanya mengedukasi ya. Jadi ini intinya dibuat 20 ampere aja KO gitu ya. Ini tidak akan STE karena akan saya upgrade ya. Jadi kalau STE beli adaptor murah itu yang saya upgrade selalu FET atau transistor dan dioda, terus elko, terus kita supaya bisa dibuat sekitar 13 sampai 20 voltan, 24 volt gitu ya. Oke, saya taruh aja dulu. Jadi untuk platnya ini pun dia udah lebih tipis ya daripada mungkin yang itu. Oke, kita taruh sini dulu aja si bautnya, tapi jatuh nggak nanti, kita taruh belakang. Oke, kita kembalikan. Jadi ini harganya itu lebih mahal daripada ini sekitar 30.000 ya, lebih mahal ini gitu ya. Oke, kita coba praktekin yang ini ya. Sama, kita bandingkan. Ini kan speknya 30, tapi harusnya kalau 20 oke gitu ya. Kebetulan kita punya lot tadi atau pengecek voltase itu sekitar 20 ampere ya. Kalau nanti kita lot di 20 ampere dia nggak turun atau turunnya cuma sedikit, berarti kan memang kualitasnya ini sama itu bagusan ini gitu ya. Ini hanya untuk memberi edukasi kawan-kawan ya. Jadi kalau yang ini modelnya untuk PLN-nya di sebelah kiri ya. Kalau di yang di atas 30 ampere sebenarnya 30 ampere ke atas itu ciri-cirinya si listriknya atau PLN-nya itu di kanan. Ini untuk PCB-nya pun lebih tebal dia daripada itu tadi ya. Kita coba kasih daya, kabel daya ya. Kita coba pasang ampermeter. Positifnya kalau ini sebelah kanan ya, kirinya negatif. Oke, kita nyalakan dulu. Nyala ya, voltasenya di 12,5 ya. Ini kalau dianjut bisa berapa volt? Tadi standar yang dari pabrik atau dari dia 12,5 ya. Kita coba kita majukan 12,5 ya. Kita coba anjut turun bisa sampai 10,5. Kalau naik
sampai 14,25 ya. Kita kembalikan ke, atau kita pasin di sekitar 12 volt ya, supaya kita bisa tahu daya kemampuannya kalau di load. Nah ini sekitar 12,03 ya. Yang diperhatikan, saya singkirkan. Jadi saya akan mengesotkan ini ya, load ini ke negatif. Jadi sampai mampu berapa dia kalau yang ini gitu ya, atau dropnya sampai berapa gitu ya. Kita mulai, karena ini panas ya, saya megangnya pakai ini apa namanya, ini belum ya. Yang diperhatikan antara ampere dan volt ya, turun apa enggak gitu. Sama. Nah ini contoh, ini dropnya 1 volt ya, dari dia mampu di 20 ampere ya, atau 21 ampere. Dropnya hanya ini turun sampai 11, ya. Jadi cuma 1 volt. Jadi makanya kalau orang yang paham itu lebih baik beli ini daripada itu gitu ya, daripada yang tadi gitu ya. Kita coba load lagi. Oke, dia masih di bisa antara 9 ya gitu. Ampernya semakin lama semakin turun karena ini panas ya. Oh maaf. Jadi pemahamannya ya, adaptor ini lebih tangguh daripada dia gitu ya. Dia kan memang dibacanya 20 ampere 30 ampere ya datasetnya, tapi saya bilang ini sebenarnya idealnya untuk adaptor yang 20 ampere gitu ya. Dia drop di 1 volt dengan di load sekitar 20 ampere gitu ya. Jadi pemahamannya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk adaptor seperti ini ternyata masih kuat adaptor ini gitu ya. Atau kita lihat dia menggunakan FET, ini komponennya biasanya masih, kita matikan dulu ya. Ini biasanya masih menggunakan tadi kan beratnya berat dia ya, berat ini. Biasanya ini masih menggunakan komponen DIP atau komponen yang besar ya. Kita singkirkan. Jadi coba kita bandingkan ya. Komponennya dengan yang punya dataset 80 ampere tadi gitu. Terutama yang kita bandingkan si FET-nya atau transistornya ya, dan diodanya gitu. Terus pemahamannya di jalur-jalurnya gitu. Seperti ini. Jadi ini tadi menggunakan condong SMD ya. Nah ini contoh menggunakan, saya sebutkan aja ya, D, ini menggunakan transistor ya, bukan FET ya, D 3013 ya, 13.009 satu. Ini menggunakan D ya, saya sebut aja D. Nah, kita browsing ya, D-nya itu berapa? Sekitar kalau nggak salah 15 ampere ya. Kok 15? 11 atau berapa gitu.
atau 7 kalau nggak salah. D 13009. Nih, kita coba baca datasetnya. 12 ampere ya. Nih, 12 ampere, 400 volt. Terus lot ampernya gimana modelnya? Jadi kalau satu transistor datasetnya itu 12 ampere, kalau dua berarti kan sekitar 24 ampere gitu ya. Jadi makanya si ini lebih mampu daripada si ini tadi gitu. Kalau ini kan 11 ampere, kalau dua kan 22. Terus modelnya juga begitu gitu ya. Terlalu minim komponen. Ini kalau nggak salah kalau bekerja di curetnya ya, 12 ampere. Ini kalau di suhu ya, 6 ampere bila di suhu 150. Jadi kalau transistornya panasnya sampai 150 itu cuma mampu menanggung, satu transistor itu cuma mampu menanggung sekitar 6 ampere gitu ya. Kalau dia suhunya di 40-50 itu mampu menanggung sekitar 10 atau sampai dengan 12 ampere gitu, pengertiannya begitu ya. Jadi secara dataset kalau misalkan ini menggunakan transistor ori gitu ya, ini memang mampu bekerja di 20 amperan gitu. Tapi kenapa tadi juga drop? Ya berarti ini juga nggak ori gitu ya. Terus diodanya itu 30 ampere kalau nggak salah, karena satu ya. Diodanya satu. Ini diodanya. Biasanya dioda itu 30 amperan. Gitu ya. Ini untuk komponennya masih menggunakan jalur di atas semua. Jadi ini STE juga bukan biasanya akan tetap STE upgrade ya. Tapi kalau untuk ini, kalau speknya ini tetap tidak STE upgrade gitu ya. Karena ini memang masih mampu menanggung sekitar speknya. Kalau misalkan contoh gini, ini diganti yang original. Original tuh harganya ya bisa satu transistor bisa sekitar 25.000 30.000 ya. Gitu. Itu dia mampu bekerja dengan maksimal. Misalkan kita load sampai 30 ampere pun kalau kita kasih FET misalkan satunya yang original sekitar transistor 20 amperan gitu ya, 2 ya mampu gitu. Terus diodanya ini kita tambah lagi gitu. Oke, saya rasa cukup seperti itu ya video edukasi masalah PSU atau adaptor atau switching yang murahan di pasaran Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.